buat budak, ya. Bingung ya cari Tuhan. Tuhan tidak bisa tertulis. Itu Tuhan. Tuhan itu pandangan manusia tidak bisa melihat suatu belakang gunung. Ya. Gunung itu dilihatnya indah, tapi didekatin tinggi pohon-pohonannya. Itu namanya Tuhan. Ya. Di belakang kita tidak bisa melihat, itu namanya Tuhan. Tidak tertulis. Tidak bisa tertulis, apakah tidak bisa menatap mata yang langsung. Itu artinya Tuhan. Ya. Dewa itu artinya titisan darah kita sendiri antara kita bercinta dengan istri kita. Di situ dinamakan suatu dewa, anak kandung di sendiri, itu namanya dewa. Dewa itu penurus dalam diri kita. Penurus dalam diri kita. Suatu membantu kakaknya yang perempuan. Itu namanya dewa. Anak yang terakhir, perjanjian anak yang terakhir. Itu namanya dewa. Ya. Sekarang kamu tidak tahu artinya Tuhan itu, pusing. Ya. Seperti ini. Ini terbuat dari di dunia. Di dunia tembakaunya, kertasnya, segalanya terbuatnya. Siapakah yang membuat manusia dengan alatnya, mesinnya? Mesin giling tembakaunya, apa segala itu. Itu namanya Tuhan yang mati dan Tuhan yang hidup. Tapi kalau dipegang sakit, itu namanya api. Api kehidupan adalah api di bumi yang diam. Walaupun kita teriak Allah kah, atau teriak dewa kah, teriak Tuhan kah, kalau dia mau makan, makan aja dia. Itu namanya. Tidak ada saling menyembah. Kalau kamu menyembah di dalam dirimu sendiri, di dalam kasih dirimu. Kenapa dikatakan kamu harus ada kasih dirimu? Kamu hidup di dunia ini, pilih kasih. Hewan kamu tidak makan, dikira kamu inkarnasi. Di mana kamu tahu inkarnasi? Di mana kamu tahu kehidupan di inkarnasi? Itu roh yang di atas, yang salah, yang tidak mengenal ibu dan ayahnya. Saking pintarnya dengan dirinya. Sama orang kerja itu, saking pintarnya, dia tidak ingat di dalam diri yang kuasa. Nah, dia penelitian dia aja dari obat-obatan yang nyata, yang fakta, ya, yang menemukan obat-obatan yang nyata. Ya. Sekarang saya tanya, kamu ingkar janji. Sorga itu berpasangan. Bukan sorga itu seorang laki-laki. Sorga tidak menyediakan seorang bidadari. Sorga tidak menyediakan pangeran. Ya. Kok bisanya kamu menggambarkan keabadian diri sendiri? Kalau kita keabadian, berarti kita tuh ada yang lemah, yang minta tolong, suatu yang berdarah, tapi bukan darah kamu. Hewan itulah yang tidak kenal asal dirinya dan tidak kenal orang tuanya. Buktinya anaknya bisa nidurin ibunya. Itu tidak kenal. Sekarang kamu kenalnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ya kan? Kamu taruh di atas sajian untuk si arwah, untuk si bapak, ya kan?
Doanya untuk si bapak nih. Roh tidak ada ucus, tidak ada tulang, tidak ada rambut, dan tidak ada mata terbuka. Buktinya di mana? Waktu kecil. Karena kenalnya satu ruh. Ruh ini akan dibangkitkan dengan ruh yang turun dalam air hujan. Seperti kita di dalam air juga, dalam ibu. Turunlah roh itu. Masuklah lewat prosesnya sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan makhluk. Bersamalah manusia terlahir. Manusia lahir kepala, tapi tidak melihat. Hewan lahir kaki, tapi terlihat. Ya kan? Apabila di badan ini, di dalam diri, tidak ada keadilan dalam dirimu dalam kamu makan, itu yang kamu makan semuanya tidak ada akal, logika. Dipotong juga dia tidak tahu. Sekarang kamu buat buah-buahan, lalu kamu puji buah-buahan itu. Asalnya dari mana? Dari bumi. Kamu kasih salam. Untuk siapa? Untuk dewa. Apakah dewa itu turun kelihatan? Yang kelihatan itu manusia yang nyata yang ngambil buah itu. Habis diapakannya apal, habis sudah dibacakan, dikirim sama ibu. Yang makan siapa? Manusia yang hidup. Ya kan? Ajabmu apa? Satu, hewan ada warnanya coklat dan ada warnanya bebelang. Tidak ada kasih sayang membantu kepada hewan yang nyata untuk dia serupa badanmu, tapi dia tidak serupa kepalamu. Makanya kamu sakit di dalam dirimu sendiri. Pakaian satu dan mengharapkan suatu imbalan orang di dalam dirimu, di dalam pura, suatu keabadian bilang kamu. Keabadian mana? Kalau keabadian itu terlahirlah di dunia ini berpasangan, itu keabadian. Setia di dalam jiwa bakti, di dalam diri manusia itu, berbaktilah kamu kedua orang tuamu. Sempurnalah dirimu tanpa menyembah apapun, tanpa berdiam pun berdiri, dan tanpa betapa pun. Kerjalah kamu dengan akal logikamu. Jangan kamu seperti menghayal, seperti semedi untuk tarik nafas bahwa Yang Hudi telah datang, bahwa Sang Dewa telah datang menyambut diriku. Sekarang, adakah dewa itu bentuk ayah kamu? Yang bentuk kan cuma patungnya aja, patung Julai, ya, yang besar perutnya. Jadi yang kayak si Bapak Ali Tabak, ya, akulah dari Tuhanmu. Aku adalah Tuhanmu. Aku tidak bisa tunjukkan ke jalan dirimu. Jalan dirimu aku tidak bisa tunjukkan, tapi jalan kebaikan ada. Jalan kebaikan itu loh orang tuamu. Kuncinya. Di sorga kamu ada ruh dan jasad. Waktu kamu keluar itu belum ada. Disitulah disambut dengan malaikat yang nyata, dikasih baru masuk. Teriaklah dia, dikeluarkanlah dalam air liurnya itu, saksinya, supaya dia
teriak, wah, aku terlahir di alam suci ini. Tapi tidak ada perkataan sedikit pun, semuanya suci alam itu. Kalau kamu bedakan dirimu dengan hewan yang nyata, salah sendiri kamu. Memang tidak ada surga kamu. Itu fakta. Apabila kamu berbakti di dunia ini, saya tidak memaksakan kamu. Melihat manusia yang biasa bisa makan, berarti selamat dirimu. Karena kamu membuat suatu undang-undangan dari sayur-sayuran, dari tepung-tepungan. Apakah kamu mendustakan dirimu, undang-undangan? Kamu buat lagi ayam-ayaman. Apa kamu mendustakan dirimu? Mendustakan dirimu. Kamu bakar lagi uang-uangan. Untuk apa? Untuk pelaris. Sang dewa nyambut ganti uang-uang. Yang kamu dustain, orang yang tidak ada sama wajah kamu dustain. Lalu kamu pergi mayat 5 hari atau 4 hari. Tidak berbau disuntik formalin. Sudah diajab kamu. Karena tidak ada kasih sayang dengan yang berdarah sama dirimu. Kamu lahir di dalam rahim ada darah. Segumpal darah. Di dalam rahim belum bentuk apa. Itu satu. Kalau memang kamu betul tidak boleh minum susu, tidak boleh makan telur. Kenapa makan telur? Itu. Kalau kamu sayang itu, tidak makan dan tidak minum, semuanya adil. Puasalah kamu selama-lamanya, cuma minum aja. Ya kan? Kalau kamu masih makan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang ada di bumi, itu berarti salah besar kamu. Karena tumbuhan dan buah-buahan itu bukan milik hewan kera, tapi milik manusia untuk disempurnakan. Di dalam diri manusia, tumbuhan dan buah-buahan dan sayur itu adalah suatu perempuan yang dalam diri, makanya berhubungan suatu diri itu ke istri. Jadi wanita tetap wanita, laki-laki tetap adalah suatu hewan yang nyata dan fakta. Tidak ada pohon itu berbuah seperti pohon yang nyata. Kalau pohon tidak berbuah itu berarti pohon itu jantan. Contoh dari mana? Dari kates. Kates itu kalau dia dikatakan jantan, dia cuma berbunga. Tapi kalau dia dikatakan betina, dia akan ada buahnya. Itu contohnya kates. Ya kan? Ambil di situ aja contoh. Kalau kamu tidak makan, itu urusan pribadimu. Kalau kamu itu percaya dengan dewa kamu, itu urusan kamu. Ya kan? Karena dewa itu adalah suatu menuntun dirimu untuk keselamatan. Buktinya hidupnya pun sakit, pulangnya pun sakit. Kalau jamur lengket di pohon bagaimana? Susah lepasnya. Ya kan? Sayuran kalau ada ulat bagaimana? Sakit badanmu. Sayuran tuh akan kering. Itulah badanmu akan kering yang nyata dan fakta. Tidak direkayasa, itulah hidupmu. Karena kamu tidak ada yang dikatakan kasih sayang dirimu sendiri. Karena dirimu menyakiti dirimu sendiri. Yang fakta dan fakta. Siapa yang bisa selamatkan kamu? Yang bisa datang itu cuma ibu dan ayah kamu. Selain itu tidak ada. Kalau diri kamu bertemu diri kamu seperti Auriyah, Tamuniyah, Jamariyah, Kamariyah, itu sesat. Ya. Ilmu di bawah pusat sesat. Ilmu di bawah jantung sesat. Di sini ada suara. Di perut ada suara.
di kemaluan salah lagi. Karena akal ini merekam ke bawah yang salah. Kuping untuk mendengar di dalam diri. Kalau ada suara dalam diri, sesat. Karena makanan batasnya sampai di sini, nikmatnya. Kalau dia nikmat bersuara di bawah, itu salah, jangan dipakai. Ya. Kalau kamu menghayal juga pajamkan mata, sama menghayal seperti kamu bermimpi yang nyata. Carilah ilmu itu yang fakta di dalam dirimu, pasti kamu terasa indah. Tapi kalau kamu tidak cari dengan fakta, tidak indah. Ilmu itu sama angin sekalian, di luar jalan. Kita berjalan pasti kita dapat. Kalau kita berdiam betapa di rumah tidak sempurna. Karena berdiam di rumah itu sudah sempurna di luar, puas. Itu bedanya. Karena bedanya apa? Satu, menyusahkan alam semesta. Itu pasti mendung, pasti hujan. Tuh. Dan satu, tidak merepotkan anakku malaikat yang nyata. Ya. Yang kedua, aku tidak merepotkan yang sang agung. Seperti sinar matahari turun ke bawah. Ya, tidak merepotkan. Dan tidak merepotkan suatu air yang suci dan abadi yang turun membasahi bumi. Disitulah artinya seperti kita disambut yang nyata. Tapi kita ada akhlak dan habulinas kasih sayang. Janganlah merepotkan yang alam semesta. Hiduplah dengan netral dulu. Dengan mengingat orang tuamu, pastilah dirimu sempurna. Bukan kamu ingat di dewa itu. Dewa itu sudah kamu tahu, sudah sakit semuanya. Yang menyembah itu semuanya kus kering, pakainya cuma satu. Kehidupan, bilang kamu bahagia, bohong. Bilang kamu bisa bahagia di dalam kuil. Oh. Semua teman saya jangan mengaku Islam. Akulah dengan ibu kandungmu, sempurna dia. Jangan mengaku Islam karena tidak ada namanya agama. Cukup tahu ibu dan kandungmu. Itulah saksimu, saksi nikah dan saksi kematian nanti. Ibumu pulang ada signal, ayahmu pulang ada signal kiri kanan. Tahu. Sempurnalah dirimu bersama alam semesta.